Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Renantoro dari Sistem Informasi kelas Sistem Informasi 2022B dengan NIM 2205121409. Pada hari ini saya akan membahas tentang algoritma priority scheduler atau prioritas penjadwalan. Dalam materi ini saya akan membahas yaitu sistem operasi dalam priority scheduler itu. Kemudian contoh priority scheduler dalam angka, tabel, dan Gantt chart. Kemudian yang terakhir penggunaan priority scheduler dalam kehidupan dan teknologi. Yang pertama yaitu penjelasan. Dalam sistem operasi tentunya banyak sekali proses yang harus dieksekusi. Maka muncullah permasalahan untuk memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi dengan urutan kerja yang dilakukan oleh komputer. Maka dari itulah dibuatkanlah algoritma penjadwalan yang berfungsi sebagai penentu proses manakah yang akan dikerjakan duluan oleh CPU. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah dari alokasi CPU akan mengantri di ready queue atau head queue. Kemudian berikutnya kriteria penjadwalan. Dalam sistem operasi memiliki kriteria penjadwalan, yaitu yang pertama adil, kedua efisiensi, yang ketiga respon time, yang keempat turnaround time, kemudian yang kelima throughput. Yang pertama adil, yaitu proses yang diperlakukan sama dan mendapat jatah waktu pemroses yang sama. Yang kedua, efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan rasio waktu sibuk pemroses. Kemudian yang ketiga, respon time, merupakan waktu yang diperlukan dari saat perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Kemudian yang keempat, turnaround time, waktu yang dihabiskan dari saat program mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Kemudian yang terakhir, yaitu throughput, jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Selanjutnya, priority scheduler atau priority scheduling atau prioritas penjadwalan merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Sehingga priority scheduling ini dapat dibagi dua. Yang pertama adalah preemptif dan non-preemptif. Preemptif sendiri ialah proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan. Maka proses yang sedang berjalan tersebut akan terpaksa dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Kemudian non-preemptif adalah kebalikan dari preemptif. Priority scheduling non-preemptif ini saat ada proses baru yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan, maka proses baru yang memiliki prioritas tinggi tersebut tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya akan dimasukkan ke dalam queue atau head queue. Kemudian perbedaan prioritas. Prioritas sendiri mempunyai dua perbedaan, yaitu statis dan dinamis. Kemudian kelemahan dari priority scheduling ini adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu satu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi, jika terdapat proses lain yang memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi, sehingga akan mengalami blocking. Dan proses yang pertama dijalankan tadi tidak berjalan karena mengalah dengan prioritas tinggi lainnya. Kemudian solusi dari permasalahan sebelumnya yaitu dengan dilakukannya egging, meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Keunggulan dari priority scheduling ini biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria diterapkan. Priority scheduling mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu time limit, memory requirement, file access, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, kemudian tingkat kepentingan proses. Selanjutnya kita akan membahas materi contoh priority scheduler, yaitu dalam bentuk angka, tabel, dan Gantt chart. Contoh hitungan priority scheduler dalam angka. Setiap 10 menit, prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka prosesnya memiliki prioritas 127, setidaknya dalam 21 jam 10 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Kenapa begitu? Karena prioritas 127 ini dikalikan dengan 10 menit, maka akan menghasilkan 1270
menit dibagikan dengan 1 jam yang memiliki 60 menit, maka akan menghasilkan 21 jam 10 menit. Kemudian priority schedule preemptive table. Jadi proses pertama ialah P1 memiliki arrival time 0, durasi 7, priority 3. Proses P2 arrival time 3, durasi 5, priority 1. Proses P3 arrival time 7, durasi 4, priority 2. Kemudian pada tabel di sini, karena diutamakan proses P1 karena memiliki arrival time 0. Jadi proses P1 dijalankan terlebih dahulu. Kemudian datang proses P2 yang memiliki arrival time 3 sehingga proses P1 terhenti secara paksa digantikan dengan proses P2. Proses P2 memiliki durasi 5 detik. Kemudian setelah 5 detik dilanjutkan dengan P3 yang memiliki priority 2. Kenapa tidak P1? Di sini P1 belum dijalankan sehingga proses P3 akan dijalankan terlebih dahulu karena arrival time P3 7, tetapi proses P2 belum selesai sehingga dia tertunda satu detik sehingga dia baru jalan di detik ke-8 dengan memiliki durasi 4 Setelah proses P3 ini selesai dilanjutkan oleh proses P1 yang sempat tertunda tadi dimulai dari detik 12 sampai 15 dengan menghabiskan sisa waktu dari proses sebelumnya. Kemudian hasil dari tabel di atas ini yaitu proses P1 memiliki composition time 16, turnaround time-nya 16, waiting time 7. Waiting time 7 karena terhalang oleh proses P2 dan proses P3. Kemudian proses P2 memiliki composition time 8, turnaround time 5, waiting time 0 karena dia prioritasnya paling tinggi dan tidak terganggu oleh prioritas lainnya. Kemudian proses P3 memiliki composition time 12, turnaround time-nya 5, waiting time-nya 1. Dia telat 1 detik karena proses P2 belum berakhir di saat arrival time-nya proses P3 ini pada detik 7. Kemudian menghasilkan rata-rata turnaround time-nya dengan 8,66 dan waiting time 2,66. Selanjutnya priority schedule non-preemptive dalam bentuk tabel. Jadi tabel ini kebalikan dari priority scheduling preemptive yang dimana proses yang duluan bekerja dia tidak akan terganggu oleh prioritas yang lebih tinggi darinya. Maka di sini digambarkan P1 dengan arrival time 0 memiliki prioritas 3. Jadi saat dia dijalankan, P1 tidak akan terganggu oleh proses P2 yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Karena di sini dijalankan dengan non-preemptive. Jadi setelah P1 selesai dilanjutkan dengan P2, lalu dilanjutkan dengan proses P3. Kemudian proses P1 memiliki composition time 7, turnaround time 7, waiting time 0. Beda dengan preemptive. Di sini P1 didahulukan dibandingkan sebelumnya dia ditunda karena ada proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Kemudian P2 memiliki composition time 12, turnaround time 7, waiting time 4. Dan proses P3 memiliki composition time 16, turnaround time 9, waiting time 5, dan memiliki hasil rata-rata 7,67 dan waiting time 3. Kemudian berikut adalah contoh dalam bentuk Gantt chart. Di sini proses P1 memiliki burst time 10 ms, priority 3, proses P2 1 ms, priority 1, P3 2 ms, priority 3, P4 1 ms, priority 4, P5 5 ms, priority 2. Sehingga pada Gantt chart ini P2 diutamakan dari 0 ms ditambahkan dengan burst time yaitu 1 ms. Kemudian dilanjutkan dengan prioritas kedua yaitu P5 dengan memiliki 5 ms. Setelah 1 ditambahkan dengan 5 menjadi 6 ms. Kemudian dilanjutkan pada prioritas 3 yang memiliki 10 ms sehingga 6 ditambahkan 10 menjadi 16.
Dilanjutkan pada proses P3 yang memiliki prioritas 3 dengan burst time-nya 2 ms. Ditambahkanlah 16 sama dengan tambah 2 sama dengan 18, dan P4 yang memiliki prioritas terakhir tambahkan 1 ms menjadi sampai 19. Di sini waktu tunggu P1 sama dengan 6 detik, P2 0 karena dia prioritas pertama, P3 16 detik, P4 sama dengan 18, dan P5 sama dengan 1. Maka average waiting time-nya adalah 6 tambah 0 tambah 16 tambah 18 tambah 1 dibagi dengan seluruh total proses, yaitu sampai 5, dan menghasilkan 8,2 mx. Penggunaan priority scheduler dalam kehidupan dan teknologi. Contoh pertama, dalam penjadwalan mata kuliah. Jadi priority scheduling ini bisa digunakan pada penjadwalan mata kuliah, yang merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan kegiatan perkuliahan. Dalam menjalankan proses penjadwalan sering mengalami kesulitan yang diakibatkan kurangnya ketelitian. Dari permasalahan tersebut, maka muncullah sebuah ide atau sebuah gagasan untuk menerapkan sistem penjadwalan terkomputerisasi menggunakan algoritma priority scheduling untuk membantu proses penjadwalan mata kuliah. Penerapan sistem penjadwalan terkomputerisasi dilakukan dengan membangun sistem penjadwalan berbasis web. Sistem penjadwalan tersebut menggunakan algoritma priority scheduling dengan penambahan aturan penjadwalan dan dibuat sesuai dengan kebutuhan proses penjadwalan dengan algoritma priority scheduling, dimulai dengan memberikan label prioritas terhadap setiap mata kuliah yang ada. Kemudian dilakukanlah proses penjadwalan secara berurutan sesuai prioritas yang diberikan terhadap setiap mata kuliah. Proses penjadwalan meliputi penentuan ruangan, hari, dan jam perkuliahan dan dengan ketentuan yang tidak melanggar aturan penjadwalan yang telah dibuat. Data penjadwalan yang disediakan oleh sistem dapat digunakan untuk dijadikan acuan dalam penentuan jadwal kuliah yang akan digunakan. Jadi selain penjadwalan mata kuliah, juga ada penjadwalan iklan radio. Jadi radio merupakan salah satu media ataupun sarana penyebar informasi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia, dikarenakan radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, masyarakat sangat berminat untuk beriklan dengan memanfaatkan radio ini. Semakin pesatnya minat masyarakat untuk beriklan melalui radio, karena saking tingginya penyiaran iklan dari masyarakat dan tidak dibarengi dengan pengelolaan jadwal yang baik, sehingga tingginya permintaan penyiaran iklan dari masyarakat tidak dibarengi dengan pengelolaan jadwal yang baik. Pengelolaan jadwal iklan radio merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh banyak stasiun radio. Permasalahan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari kegiatan pemesanan, penentuan prioritas iklan yang seringkali salah, sampai dengan iklan disiarkan seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, masyarakat yang memasang iklan kesulitan untuk mendapatkan informasi apakah iklannya sudah disiarkan atau belum. Sistem penjadwalan iklan radio yang memanfaatkan algoritma dinamik priority scheduling sebagai metode untuk mengatur jadwal penyiaran radio sesuai dengan tingkat prioritas iklan tersebut. Digunakanlah metode pengembangan perangkat lunak yang dimulai dari tahap analisa kebutuhan, tahap perancangan sistem, tahap implementasi, dan tahap pengujian sistem. Penelitian ini kemudian menghasilkan sebuah sistem penjadwalan iklan radio yang terintegrasi dengan website radio. Selain itu, sistem penjadwalan tersebut dapat menghasilkan jadwal iklan sesuai dengan tingkat prioritas dari masing-masing iklan tersebut. Berikut di sini adalah contoh dari tabel penjadwalan iklan radio yang pertama ini proses P1 dengan arrival time 0, burst time 20, prioritas pertama nomor 1, P2 arrival time 0, burst time-nya 5, prioritas 4, P3 arrival time 0, burst time 10, prioritas 3, P4 arrival time 0, burst time 5, prioritas 5, P5 arrival time 0, burst time 15, prioritas 2. Maka dapat digambarkan ganjar sebagai berikut. Proses P1, karena dia memiliki prioritas paling pertama, maka dia paling depan dengan burst time-nya 20 ms. Kemudian setelah 20 dilanjutkan oleh P5
yang memiliki booster 15, kemudian 20 ditambah 15 sama dengan 35. Kemudian dilanjutkan dengan berarti 3 yaitu P3 memiliki burst time 10, 35 ditambah 10 sama dengan 45, P2 dengan prioritas keempat dengan burst time 5 ditambah 45 tambah 5 sama dengan 50, kemudian P4 prioritas yang paling terakhir dengan burst time 5 dengan 50 ditambah 5 jadi 55. Pada saat proses itu dijalankan atau dieksekusi, arrival time sama dengan 10. Kemudian masuk proses P6 dengan berstand 13 dan dengan prioritas sama dengan 3 atau seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini ya. Tabel ini sama seperti tabel yang ini, hanya saja ditambahkan proses P6 yang memiliki arrival time 10. Kemudian memiliki burst time 13 dengan prioritas ketiga. Jadi menghasilkan pada setelah proses P5 dimasukkanlah proses P6 dengan arrival time 10 dengan burst time 13. Jadi 35 ditambahkan 13 menjadi 48, dilanjutkan dengan P3, 48 ditambahkan dengan 10 menjadi 58, dilanjutkan dengan P2, 5, 58 tambah 5 menjadi 63, kemudian P4, 63 tambah 5 sama dengan 68. Di sini ada kesalahan perhitungan. Baik, itu adalah contoh dari penjadwalan iklan radio dalam bentuk tabel. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan informasi atau penjelasan saya yang tidak sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar tentang sistem operasi itu. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.